Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang al-mubtada'u wal khobaru. Mubtada dan khobar. Nah anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru akan menjelaskan pengertian dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat, atau dalam bahasa Indonesianya disebut subjek. Sedangkan khobar adalah isim atau kata benda yang bersandar pada mubtada, atau dalam bahasa Indonesianya disebut predikat. Jadi kalau mubtada itu adanya di awal kalimat dan khobar itu berada di setelah mubtada. Nah sekarang coba anak-anak buka materinya di LKS halaman 7. Ya, di sini juga sudah ada pengertiannya. Ya, mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau disebut juga predikat. Nah, jadi anak-anak, isim. Nah, isim itu yang sudah pernah Bu Guru jelaskan juga beberapa waktu yang lalu. Isim itu bisa berupa nama benda, nama orang, nama hewan, nama tempat, dan lain-lain ya. Nah, sedangkan marfu itu maksudnya adalah dhammah ya. Jadi marfu itu adalah tanda dhammah. Di sana sudah ada contoh. Yang pertama, Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Nah, di sini Muhammad sebagai mubtada dan tabibun sebagai khobar. Mana isimnya? Isimnya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah nama orang. Dan marfu itu adalah dhammah ya. Dhammah atau di sini ditandai dengan dhammah tain karena tidak ada alif lam, jadi menggunakan dhammah tain. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah tabibun, dokter. Nah, itu contoh yang pertama. Di sini ada ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Tadi Bu Guru sudah jelaskan ya bahwa marfu itu adalah dhammah atau dhammah tain. Contoh, al-waladu nasyitun, artinya anak itu rajin. Nah, mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-waladu. Kenapa al-waladu? Karena al-waladu adalah isim ya, yang marfu, yang ada dhammahnya. Kenapa tidak dhammah tain seperti yang tadi Muhammadun? Karena di sini sudah diawali dengan alif lam. Kalau sudah ada alif lamnya, tidak boleh ada tanwin. Jadi cukup dhammah saja. Mana khobarnya? Khobarnya adalah nasyitun ya. Begitu juga contoh yang kedua. Selanjutnya ketentuan yang kedua adalah mubtada dan khobar harus selalu sesuai dengan sisi bilangannya. Contoh, al-muslimu hadirun, artinya seorang muslim itu hadir. Sini al-muslimu kedudukannya sebagai mubtada, hadirun sebagai khobar. Nah, maksudnya sesuai dari sisi bilangannya adalah di sini al-muslimunya berjumlah 1 orang. Maka yang mengikuti al-muslimu hadirun juga 1 orang. Jadi satu orang muslim yang hadir. Nah, sekarang dibuka halaman 8. Contoh yang kedua, al-muslimani hadironi. 2 orang muslim itu hadir. Jadi harus sesuai kalau al-muslimani hadironi, karena 2 orang muslim berarti hadirnya juga dirubah jadi hadironi.
Nah, anak-anak, selanjutnya yang ketiga adalah mubtada dan khobar harus selalu sesuai dengan sisi jenisnya. Contohnya, al-muslimu sholihun. Orang muslim itu soleh. Al-muslimu sebagai mubtada dan sholihun sebagai khobar. Maksudnya apa? Selalu sesuai dari sisi jenisnya. Maksudnya ini muslimnya seorang laki-laki, makanya khobarnya solih, tidak solihah. Contoh yang kedua, al-mu'minuna mujtahiduna. Para laki-laki mukmin itu orang yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini orangnya banyak ya, anak-anak. Al-mu'minuna. Jadi laki-laki mukmin ya. Laki-laki mukmin orang yang bersungguh-sungguh. Mu'minuna mujtahiduna. Jadi harus sama jenisnya. Kalau laki-laki laki-laki atau mudzakkar, kalau perempuan harus pasangannya perempuan atau muannas. Nah, selanjutnya anak-anak Bu Guru akan menjelaskan tentang mubtada khobar juga, contohnya, tetapi tidak ada di buku ya. Jadi mubtada itu juga selain contoh yang ada di buku tadi, bisa juga diawali dengan kata tunjuk. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Contohnya, hadza kitabun. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza sebagai mubtada dan khobarnya adalah kitabun. Nah, selanjutnya contoh yang kedua adalah al-kitabu 'alal maktabi. Kitab atau buku di atas meja. Al-kitabu sebagai mubtada, 'alal kitabi sebagai khobar. Nah, di sini khobarnya adalah khobar yang menunjukkan keterangan tempat suatu benda. Tadi bahwa kitab itu ada di atas meja. Ada juga contoh yang kedua, as-sayyaratu amamal baiti. As-sayyaratu sebagai mubtada, amamal baiti sebagai khobar. Khobar keterangan tempat. Itu contoh tambahan dari Bu Guru. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan membuat rangkuman penjelasan tentang mubtada khobar selain materi yang ada di buku. Yang tadi yang Bu Guru sudah jelaskan bahwa mubtada bisa juga diawali dengan kata tunjuk, dan khobar juga bisa khobar yang menunjukkan keterangan tempat. Dibuat ya rangkumannya, lalu dikirimkan ke Bu Guru. Lalu tugas yang kedua adalah tugas mandiri 3 halaman 8. Di situ nanti Bu Guru akan terjemahkan ke bahasa Arab. Nah, tugas teman-teman adalah tentukan mana mubtada dan mana khobarnya. Demikianlah teman-teman yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.